Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Mkhitaryan memberikan beberapa pernyataan menarik tentang hubungannya dengan Massimiliano Allegri. Karena diwawancarai oleh DAZN sebelum dimulainya kick-off babak pertama yang mempertemukan AC Milan melawan Sassuolo di Stadion Mapei. Berikut komentar sang direktur olahraga Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Yang jelas pemain yang memiliki musim yang hebat bersama Sassuolo. Dia adalah pemain dengan karakteristik tertentu dan juga level tinggi. Setelah memainkan beberapa pertandingan penting di Prancis, dia bisa menjadi pemain kunci di Sassuolo. Tentu saja, kami memiliki rutinitas ini hampir setiap pekan. Kami makan siang bersama atau bertemu di Casa Milan dengan pelatih dan Forlani. Kami sepakat tentang apa yang perlu kami lakukan untuk musim depan dan apa yang kurang dari tim ini. Tentu saja ada, tetapi saya juga berpikir ada pekerjaan luar biasa yang dilakukan dengan para pemain yang berasal dari Akademi Muda Milan. Ada beberapa pemain luar biasa yang berlatih dengan tim utama selama musim ini. Kami mengamatinya. Ya, melihat beberapa karakteristik pemain yang dapat memungkinkan tim untuk bermain secara berbeda, ini akan menjadi musim yang penting. Kami harus mencoba tampil dengan tim yang berkualitas, tetapi juga dengan tim yang dapat bermain dengan cara yang berbeda, ungkapnya. Ardon Jazari bertekad memanfaatkan peluang terakhir musim ini dan menunjukkan kelasnya bersama AC Milan. Jazari diwawancarai oleh DAZN sebelum dimulainya pertandingan lawan Sassuolo tentang peran yang akan menggantikan posisi Luka Modric. Berikut komentar sang gelandang disampaikan melalui Milan News. Sangat menyedihkan bahwa Luka absen. Dia penting bagi tim kami dan kami membutuhkannya. Saya merasa sedih untuknya. Sekarang saya bermain di posisinya dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik seperti biasa dan membantu tim. Yang penting bukan saya, tetapi kami mendapatkan 3 poin. Hari ini istimewa bagi Magnanelli dan dia memberi saya beberapa nasihat. Saya tahu dia adalah legenda di sini. Anda dapat melihat dia telah menjadi gelandang di sini. Dalam latihan, kami melihat dia masih memiliki kualitas. Kami ingin menang untuknya juga, ungkapnya. AC Milan dipermalukan Sassuolo di Stadion Mapei dengan skor 2-0 tanpa balas tadi malam. Babak pertama dimulai, pertandingan baru berjalan 5 menit, tetapi tuan rumah justru mampu membuka skor lebih dulu melalui Domenico Berardi setelah memanfaatkan serangan balik. Milan pun bereaksi dengan menekan pertahanan Sassuolo yang beberapa kali melakukan salah passing di area pertahanan mereka sendiri. Seperti jatuh tertimpa tangga, Fikayo Tomori membuat posisi Diavolo semakin tertekan karena dia mendapatkan kartu merah pada menit ke-24 setelah dia mendapatkan kartu kuning kedua akibat melanggar Armand Lauriente. Meskipun unggul pemain, Sassuolo tetap mengandalkan serangan balik dan tidak melakukan tekanan kepada tim tamu. Permainan terasa mulai membosankan dan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, sekali lagi Sassuolo mengejutkan Milan saat gol cepat dari tendangan keras Lauriente. Padahal pertandingan baru saja berjalan 2 menit. Rossoneri terus mencoba untuk membangun serangan, tetapi kekurangan pemain serta para pemain Nore Verdi yang rapat dalam bertahan membuat serangan Milan gagal terjadi. Hingga berakhirnya pertandingan, Milan tidak mampu menciptakan satupun tendangan ke arah gawang dan skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Milan masih berada di posisi ketiga karena di tempat lain Juventus juga ditahan imbang oleh lawannya. AC Milan dilumat habis oleh Sassuolo dan para penggemar kembali mendapatkan ejekan dari para penggemar. Setelah 2 pertandingan dengan mengoleksi 4 poin serta 2 clean sheet yang solid, jelas harapan besar muncul saat Diavolo menyambangi markas Nore Verdi tadi malam. Bukannya mendapatkan kemenangan besar, Milan justru harus kembali dipermalukan oleh tim papan tengah yang membuat slot Liga Champions berisiko melayang. Tim tuan rumah membuka skor lebih dulu pada awal babak pertama yang diikuti oleh kartu merah konyol dari Fikayo Tomori setelah dia mendapatkan kartu kuning kedua. Babak kedua, Sassuolo kembali menjauh setelah laga baru berjalan 2 menit dan mereka kembali mencetak gol yang membuat skor 2-0 bertahan hingga berakhirnya pertandingan. Setelah peluit panjang, para pemain menghampiri Kurvasur untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka sepanjang pertandingan karena penggemar tidak pernah berhenti bernyanyi. Namun para pemain justru mendapatkan berbagai ejekan yang membuat Kapten Mike Maignan memimpin rekannya menuju ruang ganti. Nih, Mimin kasih cuplikannya. Massimiliano Allegri akui bahwa AC Milan membuat banyak kesalahan dan berada dalam momen yang buruk saat ini. Allegri diwawancarai oleh DAZN setelah peluit akhir untuk memberikan pendapatnya tentang masa sulit yang saat ini sedang dihadapi oleh timnya. Berikut beberapa komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News.
Itu adalah sesuatu yang kami kerjakan dengan buruk. Kami kebobolan gol setelah 4 menit, terutama gol pada babak kedua. Bahkan dengan 10 pemain, Anda tidak boleh kebobolan setelah 1 menit. Secara teknis, kami membuat banyak kesalahan. Itu adalah hari Minggu yang harus dilupakan. Tetapi itu harus memberi kami kekuatan untuk bangkit pada hari Selasa dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan melawan Atalanta. Kami tidak pernah mengalami momen sulit. Ini adalah salah satunya dan kami harus pandai untuk tetap tenang, mengambil tanggung jawab dan bekerja selama minggu ini untuk mempersiapkan pertandingan melawan Atalanta. Bermain dengan 10 orang selama 70 menit tidaklah mudah, tetapi hal seperti ini terjadi dalam sepak bola. Yang penting adalah mengangkat kepala dan kembali bangkit dengan cepat. Saya mengerti para penggemar, karena semua orang ingin mencapai tujuan ini dengan cepat. Sepak bola seperti itu, tetapi menjadi panik tidaklah berguna. Anda hanya perlu bekerja dengan fokus yang tinggi dan rasa tanggung jawab, ungkapnya. Manchester United bisa menebus Rafael Leao dari AC Milan tanpa harus menebus klausul pelepasan menurut sebuah laporan. Football Insider melaporkan bahwa MU telah disebut-sebut sebagai tujuan potensial untuk Leao dan sang pemain tampaknya dapat dijual dengan harga sekitar 50 hingga 60 juta pound sterling pada musim panas mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu telah menunjukkan kualitasnya di Italia dan ini bisa menjadi waktu terbaik bagi MU memboyongnya ke Old Trafford. Pemain internasional Portugal itu bisa menjadi salah satu pilihan yang ideal untuk lini serang mereka. Leao bisa beroperasi baik di tengah maupun di sayap. Dia juga mampu menjadi pencetak gol dan membuka ruang bagi rekan satu timnya. Laporan sebelumnya bahkan menyebutkan bahwa kedua klub bisa melakukan pertukaran pemain. Sementara itu, bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia juga akan sangat menarik bagi sang pemain itu sendiri. Leao saat ini berada di puncak karirnya dan ini bisa menjadi waktu terbaik baginya untuk mengambil langkah besar karena Rossoneri dinilai masih belum mampu bersaing memperebutkan trofi mayor dalam beberapa tahun terakhir. Giovanni Carnavelli tidak menutup kemungkinan terjadinya derby Milan pada musim panas untuk memperebutkan Ismail Kone. Carnavelli diwawancarai oleh Dazan sebelum dimulainya pertandingan dan dia menjelaskan bahwa belum ada pembicaraan dengan Milan ataupun Inter, tetapi tidak mengesampingkan terjadinya derby Mercato. Berikut komentar CEO Sassuolo itu disampaikan melalui Milan News. Saya belum berbicara dengan Milan ataupun Inter tentang Kone. Kami memiliki pertanyaan dari luar negeri, jadi dia memiliki peminat internasional dan berharga. Ada kemungkinan bahwa derby antara Milan dan Inter bisa dimulai. Kami perlu berpikir untuk menemukan solusi terbaik untuknya, tetapi juga untuk kami, ungkapnya. Meskipun dia bukanlah pemain yang menonjol pada pertandingan tadi malam, tetapi Kone tetap saja bermain cukup baik dan menegaskan bahwa itu merupakan musim positif untuknya. Namun masih perlu dipertanyakan apakah dia merupakan pemain yang tepat untuk memperkuat lini tengah Rossoneri. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Matteo Gabbia akui kekalahan melawan Sassuolo adalah waktu yang sangat sulit bagi AC Milan. Gabbia diwawancarai oleh Dazan setelah pertandingan dan dia mengakui bahwa ini merupakan momen yang sangat sulit bagi tim. Berikut beberapa komentar bek Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Ini jelas merupakan masa sulit yang tidak bisa membuat kami bahagia. Marah dan kecewa adalah hal yang wajar. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah menyatukan diri kami lebih baik lagi, mengobati rasa sakit yang kami alami musim ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Satu-satunya cara bagi kami adalah melakukannya bersama-sama. Kami pergi untuk menyapa para penggemar yang mendukung kami sepanjang pertandingan. Wajar mereka marah hari ini. Kami pantas mendapatkan ejekan yang mereka lontarkan kepada kami. Wajar jika Anda kalah kemudian mendapatkan hal seperti ini dan mereka harus mengungkapkan kekecewaan mereka. Kami juga kecewa dengan apa yang kami tampilkan di lapangan, tapi hanya sedikit hal yang bisa kami ungkapkan. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh tentang hal itu. Ini adalah tanggung jawab kami bahwa hari ini bukan pertandingan yang positif. Kami juga harus memberikan pujian kepada Sassuolo karena mereka memainkan permainan yang kuat. Saat ini kami perlu menjelat luka kami sendiri. Kami telah mempersiapkan pertandingan yang berbeda dan tanggung jawab ada pada kami sebagai sebuah tim, ungkapnya. AC Milan Futuro mengakhiri musim reguler dengan kemenangan besar 10-1 atas Fogherese dan siap menjalani playoff promosi. Tim Massimo Odo mengakhiri musim ini dengan kemenangan besar atas Fogherese yang membuat mereka mengamankan posisi keempat di klasemen Serie D. Selain itu, Futuro berhak mengikuti playoff untuk promosi ke Serie C dengan menghadapi Chievo di semifinal yang akan diselenggarakan dalam format satu leg. Pada kemenangan di pertandingan terakhir tersebut, beberapa pemain tampil mengesankan dengan masing-masing mencetak 1 gol dari Matteo Paglielli, Simone Branca, Niras Pereira, Luca Menon, Cevello Valentien, Chaka Traore, dan hat-trick dari Andrea Magrassi. 1 gol lainnya tercipta dari on goal dari tim lawan. Mari kita berharap para pemain muda di tim kedua Rossoneri ini mampu terus bermain baik serta mengamankan kemenangan yang secara tidak langsung akan menyumbangkan pemain-pemain muda dengan bakat terbaik untuk tim utama Diavolo.